Bagaimana jika dikatakan obat yang menyelamatkan hidupmu hari ini mungkin membutuhkan waktu 15 tahun untuk dibuat, menghabiskan miliaran dolar, dan menyimpan rahasia yang tidak pernah diketahui kebanyakan orang? Dan pertanyaan yang lebih menyeramkan, apakah industri farmasi benar-benar ingin manusia sehat? Setiap hari, miliaran orang di seluruh dunia minum obat. Obat sakit kepala, antibiotik, vitamin, hingga obat kanker. Tapi di balik pil kecil yang kita telan itu, ada industri bernilai lebih dari 1,5 triliun dolar, sebuah industri yang menyelamatkan jutaan nyawa, sekaligus menjadi salah satu industri yang paling kontroversial di dunia. Ada yang menyebut mereka pahlawan, ada juga yang menyebut mereka mesin uang dari penyakit. Lalu, mana yang benar? Hari ini kita akan bongkar misteri dan fakta sains dari industri farmasi dunia. Dan percayalah, beberapa faktanya akan membuatmu melihat obat dengan cara yang berbeda. Pernahkah kamu bertanya, kenapa beberapa obat harganya sangat mahal? Kenapa ada penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya? Dan kenapa perusahaan farmasi bisa menghasilkan keuntungan miliaran dolar setiap tahunnya? Banyak orang percaya ada konspirasi besar bahwa perusahaan farmasi sengaja menahan obat-obatan tertentu agar orang terus membeli produk mereka. Teori ini terdengar menakutkan, tapi apakah ada bukti ilmiahnya? Sebelum kita jawab itu, kita perlu tahu satu fakta penting. Membuat satu obat baru bukanlah pekerjaan mudah. Dari ribuan senyawa yang diuji, hanya 1 atau 2 yang berhasil menjadi obat. Dan prosesnya bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Tapi tunggu dulu, jika membuat obat begitu sulit dan mahal, kenapa ada perusahaan yang bisa menjual satu pil dengan harga ratusan juta rupiah? Jawabannya jauh lebih rumit daripada yang kamu kira. Sebuah obat baru bisa menghabiskan biaya penelitian hingga miliaran dolar. Perusahaan harus melakukan penelitian laboratorium, uji pada hewan, lalu 3 tahap uji klinis pada manusia. Dan sebagian besar penelitian itu gagal. Bayangkan, kamu menghabiskan uang miliaran dolar selama 15 tahun. Lalu obatmu ternyata tidak bekerja. Karena resiko inilah perusahaan farmasi mematenkan obat mereka. Selama masa paten, hanya mereka yang boleh menjual obat tersebut. Inilah yang menyebabkan beberapa obat menjadi sangat mahal. Contohnya adalah obat untuk penyakit langka. Pasarnya kecil, biaya penelitiannya besar, sehingga harga obatnya bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah per pasien. Bagi pasien, ini terasa tidak adil, tapi bagi perusahaan, itu adalah cara untuk menutup biaya riset. Dan disinilah perdebatan besar dimulai. Apakah kesehatan manusia seharusnya menjadi bisnis? Namun, ada misteri yang lebih besar lagi. Bagaimana jika dibilang beberapa obat paling penting dalam sejarah ternyata ditemukan secara tidak sengaja? Pada tahun 1928, seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming lupa membersihkan cawan Petri di laboratoriumnya. Ketika kembali, ia menemukan jamur yang membunuh bakteri. Kesalahan kecil itu melahirkan penisilin, salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Jutaan nyawa terselamatkan. Contoh lainnya adalah Viagra. Awalnya, obat ini dikembangkan untuk penyakit jantung. Tetapi selama uji klinis, para peneliti menemukan efek samping yang tidak terduga. Dan efek samping itulah yang membuatnya menjadi salah satu obat paling terkenal di dunia. Banyak terobosan medis ternyata lahir bukan dari rencana sempurna, tetapi dari kecelakaan ilmiah. Sains kadang bekerja dengan cara yang sangat aneh. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling kontroversial. Apakah benar industri farmasi sengaja menyembunyikan obat untuk menyembuhkan penyakit? Ini adalah salah satu teori konspirasi terbesar di dunia. Logikanya sederhana. Jika semua orang sembuh, maka perusahaan tidak akan lagi menjual obat. Jadi, apakah mereka sengaja mempertahankan penyakit? Secara ilmiah, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya konspirasi global seperti itu. Justru kenyataannya lebih kompleks. Jika sebuah perusahaan menemukan obat yang benar-benar menyembuhkan penyakit besar seperti kanker atau Alzheimer, mereka justru bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Menjadi penemu obat revolusioner adalah impian setiap perusahaan farmasi. Namun, ada masalah lain yang nyata. Beberapa penyakit langka tidak mendapatkan banyak penelitian. Bukan karena ada konspirasi, tetapi karena jumlah pasiennya sedikit sekali sehingga investasi riset menjadi sangat mahal. Inilah sisi gelap sistem kesehatan modern. Bukan karena ada orang jahat yang mengendalikan semuanya, tapi karena sains, ekonomi, dan bisnis saling bertabrakan. Dan ada satu fakta yang mungkin akan membuatmu semakin terkejut. Ternyata tubuh manusia sendiri adalah laboratorium yang luar biasa. Karena banyak obat berasal dari racun.
Racun ular digunakan untuk mengembangkan obat tekanan darah. Bakteri menghasilkan antibiotik, bahkan beberapa obat kanker berasal dari tumbuhan yang sangat beracun. Alam menyimpan jutaan senyawa kimia, dan tugas ilmuwan adalah menemukan mana yang bisa menyelamatkan nyawa. Industri farmasi memang tidak sempurna. Ada kontroversi harga obat, ada kasus pelanggaran etika, ada persaingan bisnis yang sangat besar. Namun di sisi lain, vaksin, antibiotik, insulin, dan berbagai terapi modern telah meningkatkan harapan hidup manusia secara drastis. Jika kita hidup lebih lama dibanding manusia 100 tahun lalu, salah satu alasannya adalah kemajuan ilmu farmasi. Setiap pil yang kita minum sebenarnya adalah hasil kerja ribuan ilmuwan, dokter, dan peneliti selama bertahun-tahun. Dan mungkin obat yang akan menyembuhkan penyakit paling mematikan di masa depan sedang diteliti di laboratorium saat kita menonton video ini. Jadi, apakah industri farmasi adalah pahlawan atau penjahat? Jawabannya mungkin keduanya bukan. Mereka adalah cerminan dari dunia modern, tempat di mana sains, bisnis, dan kemanusiaan terus bertarung setiap hari. Dan di balik setiap pil kecil yang kita telan, terdapat salah satu kisah paling rumit dalam sejarah manusia. Jika video ini membuat kamu melihat dunia farmasi dari sudut pandang yang baru, jangan lupa subscribe dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah kesehatan seharusnya menjadi bisnis?